Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Daryanti. Sesuai janji kita kemarin ya Bu. Iya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu Dewi ya. Ya, baik Bu Daryanti, silahkan. Sesuai dengan janji kita, Bu Daryanti akan berdiskusi mengenai coaching Bu Daryanti ya, dengan menggunakan alur tirta. Bu Daryanti sebagai coachnya dan sebagai coachingnya Pak Mizi, sementara saya yang akan menjadi observernya. Baik Bu. Ya, baik Bu Daryanti, nantinya kita akan memakai 4 kriteria Bu Daryanti ya, yaitu yang pertama kurang, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Kira-kira Bu Daryanti dalam kompetensi coaching apa yang ingin Bu Daryanti capai nanti, habis Bu Daryanti kembangkan? Jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Daryanti ya. Baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifiknya kompetensi apa yang ingin Ibu terapkan? Saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Saya bisa menggali potensi dari coach saya. Ya, baik Bu Daryanti, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Daryanti mencapai apa yang ingin Bu Daryanti kembangkan dalam kompetensi coaching tersebut, kira-kira kapan ya Bu Daryanti ingin melakukan coaching itu? Kebetulan kan Bu, hari ini saya sudah buat janjian dengan coaching sekitar jam 1 nanti Bu. Baik Bu Daryanti, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Daryanti dalam melaksanakan coaching. Terima kasih ya Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mizi, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabarnya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya, ada yang bisa bantu Pak? Kemarin ingin bertemu dengan saya. Iya Bu, ini saya ingin berbincang tentang cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah bagus sekali tuh Pak. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya sebagai guru itu ingin menciptakan kelas yang saya ajar itu menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode ini Bu, tetapi belum benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Bapak Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pembelajaran ini berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pembelajaran berlangsung Bu. Baiklah Pak, kira-kira apa sih Pak penyebab siswa yang ada di kelas Bapak itu suka berbicara saat pembelajaran Pak? Setelah saya cari penyebabnya Bu, siswa yang suka berbicara ini saat pelajaran berlangsung ini, mereka ini tidak memahami materi pelajaran sehingga mereka itu merasa bosan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Sepertinya Bu, ini saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Ini kemudian lagi saya juga harus menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi dan baik lagi. Wah bagus sekali nih Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, metode dan strategi pembelajaran yang ingin Bapak gunakan nantinya apa Pak? Ada beberapa metode yang akan saya coba Bu, seperti problem based learning, conceptual teaching learning. Kemudian lagi ada juga saya akan coba nanti
pembelajaran berbasis project. Kemudian juga saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, sehingga siswa lebih terperhatikan, dibagi dalam beberapa kelompok. Suasana kelasnya akan menjadi lebih menyenangkan dan berpihak pada siswa. Luar biasa ya Pak. Selain itu Pak, kira-kira ada tidak strategi lain yang ingin Bapak lakukan dalam proses pembelajaran nantinya Pak? Saya menggunakan metode atau model dan strategi tadi. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, seperti saya menggunakan Infocus untuk memutar video. Kemudian saya juga akan menggunakan audio supaya pembelajaran atau bisa didengar oleh siswa lebih jelas. Kemudian lagi saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara. Kemudian lagi memberikan penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pembelajaran yang baik, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak ini ya. Luar biasa. Apakah ada Pak kendala dalam menyediakan media yang seperti Bapak sebutkan tadi Pak? Sebenarnya Bu, kalau untuk penggunaan media, kita itu keterbatasan dalam penggunaan Infocus, Bu. Alatnya ada, tetapi itu tidak cukup karena sudah digunakan oleh teman-teman sejawat dari kelas yang lain. Jadi itu ya Pak ya. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Cara saya mengatasinya yaitu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, minta bantuan teman tersebut, sehingga kami bisa memakai Infocus itu secara bergantian. Oh, seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak memiliki gambaran tentang strategi dan metode yang akan Bapak lakukan nanti? Alhamdulillah Bu, setelah berbincang dengan Ibu, ini saya menjadi tercerahkan, kemudian lagi bisa menemukan pemikiran saya lebih terbuka, dan saya juga sudah dapat gambarannya ini bagaimana nanti suasana kelas yang kondusif itu dalam proses pembelajaran. Oh, oke. Jadi sekarang setelah melakukan perbincangan ini, perasaan Bapak bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya sangat lega sekali Bu, dan saya merasa lebih bersemangat lagi. Alhamdulillah ya Pak. Baiklah, saya rasa waktu kita berbincang sudah cukup ya Pak ya. Silahkan Bapak implementasikan strategi dan metode yang Bapak sebutkan tadi dalam proses pembelajaran nanti, dan hasilnya nanti saya tunggu Pak. Terima kasih Bu, saya akan coba insya Allah menerapkan apa yang saya pikirkan tadi paling lambat itu minggu depan Bu. Nanti bagaimana hasilnya, saya akan minta waktu Ibu lagi untuk berbincang dan menyampaikan hasilnya, sehingga persentasenya itu dapat kita lihat nanti bagaimana ketercapaiannya. Baiklah Pak, saya tunggu ya Pak ya perbincangan kita selanjutnya. Berarti kira-kira seminggu lagi ya Pak ya setelah Bapak menerapkannya. Iya Bu, insya Allah Bu. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Daryanti, tadi Bu Daryanti sudah melakukan coaching. Apa hasilnya dari coaching Ibu tadi? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Uji saya sudah menemukan solusinya Bu. Solusi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu Daryanti ya. Baiklah Ibu, kita langsung saja membahas analisis kompetensi ketercapaian yang akan Ibu capai, yang telah kita bicarakan pada observasi pertama ya Bu ya. Baik Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan di dalam mencapai indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi Bu? Iya Bu, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada coaching, dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching.
Setelah saya melihat coaching ibu tadi ya, saya rasa memang ibu melakukan coachingnya sangat bagus sekali Bu Daryanti ya. Terima kasih Bu telah menyampaikan penilaian kepada saya selama coaching. Oke, baik Bu Daryanti. Selanjutnya langkah-langkah apa yang Bu Daryanti ingin lakukan dalam mencapai kompetensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Ya, bagus sekali Bu Daryanti. Kira-kira Bu Daryanti kapan Ibu akan melakukan mencari refleksi yang lain lagi? Akan segera saya lakukan Bu secepatnya. Iya, baik. Nanti setelah Ibu dapat referensinya, Ibu bisa berbincang lagi dengan saya Bu Daryanti ya. Baik Bu, terima kasih waktunya Bu. Iya, sama-sama Bu Daryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Nizi. Ini Bu, sesuai janji kemarin, saya mau bincang-bincang nih Bu sebentar. Baik Pak, silahkan. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, kita akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur cerita yang akan Bapak lakukan, di mana Bapak sebagai coaching dan Bu Ratna Dewi sebagai coaching ya Pak, dan saya sebagai pengamat observasi. Baik Bu. Baik Pak, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua itu cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Jadi nanti Pak, di antara 4 kriteria ini mana yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ya Bu, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama hadir secara penuh, kemudian lagi menjadi pendengar yang aktif, kemudian lagi saya juga akan menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Ya, Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik nantinya mana kompetensi yang ingin Bapak harapkan? Yang pertama itu saya akan hadir secara penuh terhadap coaching, kemudian lagi saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi semua yang sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bapak nanti mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan percakapan coaching itu Pak? Kebetulan Ibu kan sebagai observer ada waktunya hari ini. Jadi hari ini saya akan langsung manggil Bu Ratna untuk kita melaksanakan coachingnya Bu. Baiklah Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Bu. Izin saya manggil Bu Ratna dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Mizi. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Pak Mizi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu ini kayaknya ceria aja ini hari ini ya. Ini Bu, katanya kemarin kita mau bertemu, kira-kira ini ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya ada yang mau disampaikan. Tadi Bapak bilang saya ceria itu di luar aja Pak. Sebenarnya saya agak bingung ini ya Pak, tentang pembelajaran di kelas saya Pak. Berarti Bu ini ada permasalahan tentang pembelajaran di kelas Bu ya? Iya Pak. Berarti mengelola kelas gitu ya? Iya, dalam pengelolaan kelas. Ini bahasa Ibu ini kayaknya sangat menarik sekali nih. Sekarang ini apa tujuan Ibu dari kita mengadakan perbincangan ini? Iya, saya ingin menciptakan kelas saya itu menjadi kelas yang lebih aktif gitu Pak, sehingga proses pembelajarannya lebih semangat dan hidup gitu Pak. Gitu ya Bu ya? Iya Pak.
apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang aktif itu? Ya, saya telah mencoba beberapa metode pembelajaran, Pak. Sepertinya belum ada yang efektif dari metode tersebut, Pak. Dan anak-anak saya pun belum nampak keaktifannya, Pak. Yang menjadi tantangan Ibu, apa kira-kira atau bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan ini sebelumnya itu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berpikir, Pak, kan di kelas saya itu anak-anaknya kurang aktif. Jadi mungkin setelah saya berpikir, saya introspeksi diri, anak-anak itu kurang aktif karena dianya kurang senang gitu dengan media yang saya tampilkan. Jadi media yang saya tampilkan itu kurang menarik gitu, Pak. Itu Bu ya. Berarti Ibu mengatakan tadi media yang Ibu gunakan itu tadi kurang menarik ya? Menarik, iya Pak. Jadi kira-kira penyebabnya apa nih Bu? Sehingga siswa ini kurang tertarik atau minat siswa ini kurang terhadap media yang Ibu gunakan. Kenapa medianya itu? Media yang saya tampilkan itu kan Pak, saya kan ini khususnya belajar matematika. Ya. Jadi pas saya belajar materi lingkaran, saya hanya membuat gambar ini lingkaran di papan tulis. Kan yang di materinya itu tujuan pembelajarannya unsur-unsur dari lingkaran. Jadi anak itu kurang tertarik dengan media yang saya tampilkan di papan tulis itu, Pak. Oke, berarti itu permasalahannya. Iya. Jadi Ibu hanya menggunakan media gambar di papan tulis. Baik Bu. Sekarang ini bagaimana atau apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya Pak mencoba membuat media ulin ya Pak, terbuat dari kertas karton medianya, berbentuk lingkaran. Kemudian unsur-unsur itu nanti akan anak-anak tempelkan seperti puzzle gitu Pak, media yang akan saya buat. Berarti menarik sekali Bu ya, media yang digunakan ulin tadi. Iya, ulin Pak. Kira-kira selain media ulin tadi, apakah Ibu punya nih alternatif yang lain nih untuk digunakan sebagai media itu? Mungkin gini Pak, selain media, saya juga akan merubah strategi pembelajaran saya dalam pembelajaran lingkaran tersebut dengan bermain peran. Anak-anak saya buat berkelompok dan menyusun puzzle tadi dalam berkelompok, strateginya Pak. Oke, biar lebih bervariasi. Berarti tetap menggunakan satu media tersebut Pak. Apakah Ibu tidak tertarik untuk mencoba media-media yang lain? Boleh juga, nanti saya mungkin cari referensi dari video-video dengan menggunakan Infocus ya Pak. Di situ nanti kita cari referensi video-video yang akan ditampilkan untuk siswa. Oke, mantap sekali nih Bu rancangan Ibu nih Bu ya. Kira-kira nanti kalau dalam penggunaan media itu apakah ada kendala nih Bu? Dalam penggunaan media sepertinya tidak ada Pak. Dalam pembuatannya karena terbuat dari barang-barang bekas kerdus, gampang dicari, dan alhamdulillah sudah saya buat tadi malam Pak. Oke, bagus sekali Bu ya. Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih nanti penerapannya di kelas nih, keberhasilannya nanti bagaimana nih? Sepertinya sudah Pak, gambaran yang saya ingin buat seperti sudah tergambar setelah saya berbincang dengan Bapak. Ini udah nampak gambarannya seperti apa nanti. Kalau sebelum ini kira-kira di kelas Ibu itu untuk pembelajaran itu keaktifan siswa itu berada di level berapa? Sebelum ini kalau di levelkan 100 ya Pak, mungkin keaktifan siswa khususnya di pembelajaran ini tadi lingkaran ya Pak, matematika di level 50 Pak. 50. Kalau target Ibu kedepannya setelah menerapkan ini nanti berapa nih? Insya Allah 90, 80-90 Pak, Insya Allah. Oke, mantap sekali Bu ya. Setelah kita melakukan perbincangan ini tadi, gimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega Pak, karena saya juga bisa dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, baik Bu.
Pantasan tadi ya dari awal Ibu sudah bersemangat sekali nih mau ngobrol sama saya. Pak. Ternyata untuk mencari solusi. Katanya Ibu tadi kan medianya sudah siap nih, ya. Kapan Ibu mau menerapkannya di kelasnya nih? Insya Allah besok ada pelajaran matematika, Pak. Jadi insya Allah akan saya terapkan media yang telah saya buat tadi malam. Besok langsung saya implementasikan ke siswa, Pak. Oke, baik. Dari cara kita ngobrol ini, apakah tujuan yang ingin Ibu bincangkan dengan saya ini tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai, Pak, sesuai dengan tujuan awal, Pak. Iya, berarti Ibu tadi mencari solusi. Ya. Baik Bu, terima kasih. Nanti kita tunggu berarti besok Ibu melaksanakan kegiatannya di kelas. Ya. Jadi lusa ataupun hari berikutnya kita nanti masih bisa berbincang-bincang lagi. Iya. Saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana pencapaian siswa kita setelah Ibu menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang Ibu bikin tadi ya. Iya, baik, Pak. Setelah saya terapkan, saya implementasikan media yang saya buat, saya rancang, nanti saya akan menjumpai Bapak kembali ya, Pak. Oke, baik Bu ya, terima kasih Iya, ya. Pak, Kita ya. tunggu perbincangan Saya juga selanjutnya. mengucapkan terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Bu. Baik Pak Mizi, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya tadi Pak? Alhamdulillah hasilnya sangat baik Bu. Karena tadi Bu Ratna Dewi kan tujuannya ingin mencari solusi kenapa siswanya ini tidak aktif dalam belajar matematika, khususnya pembelajaran tentang lingkaran tadi. Tapi setelah kita berbincang-bincang, ternyata dia akan menggunakan media yang lebih menarik, lebih konkret. Kemudian lagi dia juga ada strategi pembelajaran yang akan berubah. Kemudian lagi alternatifnya dia juga akan menggunakan video-video pembelajaran sehingga siswa akan lihat lebih konseptualnya lebih jelas. Alhamdulillah ya Pak ya, sangat luar biasa. Kita langsung saja ya Pak membahas analisis pencatatan kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi ya Pak ya. Baik Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak? Pada awalnya tadi saya mengatakan akan hadir secara penuh sama Bu Ratna ya. Sudah saya perhatikan. Saya juga sudah menjadi pendengar yang baik bagi beliau. Kemudian lagi saya juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membangkitkan potensi yang akan beliau kembangkan di kelas. Bapak setelah saya observasi memang Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat bagus Pak. Terima kasih Bu telah menyampaikan penilaian terhadap saya selama coaching tadi. Baik Bapak, selanjutnya apa langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi yang diberikan dari pertanyaan yang berbobot tadi Pak? Ibu, saya akan coba merefleksi terlebih dahulu kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan memperhatikan atau melihat referensi-referensi yang ada, baik itu dari buku mengenai untuk membuat pertanyaan dalam kompetensi coaching. Kemudian saya juga akan mempelajari dari video-video yang ada di media sosial atau YouTube. Pak ya, jadi kapan rencana Bapak mencari referensi tersebut Pak? Karena 2 hari lagi atau 3 hari lagi kan Bu Ratna ini akan melaporkan hasilnya setelah penerapan. Jadi secepatnya besok atau lusa saya harus bisa mencari referensi ini karena saya akan kembali lagi akan keberhasilannya dalam mencapai dari tujuan yang akan dia laksanakan di kelas. Baik Bapak, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk progres perkembangan dari Bapak ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya telah mendampingi saya atau mengobservasi saya dan melaksanakan proses coachingnya Bu. Saya terima kasih atas waktu Ibu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Mizi. Waalaikumsalam Bu. Ini kayaknya ceria kali Ibu ini ya. Pak Mizi, ada waktunya Pak Mizi? Alhamdulillah ada nih Bu. Kenapa Bu? Iya, kemarin saya nyari-nyari Pak Mizi, udah buat janji juga sama Pak Mizi, ingin bertemu dengan Pak Mizi hari ini ya Pak Mizi. Baik
Baik Bu, silakan. Ini kan sesuai janji Ibu kemarin, kita akan berdiskusi terkait kucing menggunakan alur kita, ya. Iya Pak. Nanti Bu Ratna Dewi akan melakukan kucing dan sebagai kucingnya yaitu Bu Daryanti ya. Iya Pak. Lagi saya sebagai akan menjadi pengamat atau observernya. Iya Pak. Iya, baik Pak. Baiklah Bu, ini nanti berdasarkan rubrik yang penilaian yang ada itu kan ada 4 kriteria. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Kemudian lagi ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Lalu kompetensi kucing apa nih yang akan Ibu Ratna Dewi kembangkan? Untuk di dalam coaching yang akan saya lakukan Pak, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu ya. Iya Pak. Kalau secara spesifiknya dari 3 kompetensi tersebut, ini kira-kira yang mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Saya dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin menerapkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, supaya saya dapat menggali potensi yang ada pada coaching tersebut Pak. Oke, baik Bu Ratna Dewi ya. Ini semuanya sudah saya catat. Berarti Bu Ratna Dewi akan menerapkan secara spesifiknya itu menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak. Baik, kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu laksanakan proses coachingnya ini? Ya kebetulan kita mengadakan coaching Bapak juga ada. Setelah kita buat janji Bapak bisanya waktunya sekarang, insya Allah hari ini setelah ini nanti langsung kita melakukan coaching Pak dengan Bu Daryanti. Oke, baik Bu ya. Iya Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari proses coaching Ibu terhadap Bu Daryanti ya. Iya Pak. Terima kasih Bapak telah menyampaikan kompetensi apa, dan Bapak mau menjadi observer atau pengamat dari proses coaching kami nanti Pak. Baik Bu, ya Bu ya. Silakan Bu, kalau Ibu mau memanggil Bu Daryanti, kita laksanakan di sini saja ya. Iya Pak. Ya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Daryanti. Salam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini Bu Daryanti? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, ada apa ini Bu Daryanti? Semalam saya dengar Bu Daryanti nyari saya ya. Iya Bu, ada sedikit masalah yang ingin saya bincangkan dengan Bu Dewi untuk mencari solusi. Mencari solusi dari permasalahan. Apa permasalahannya ini Bu Daryanti? Begini Bu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah mengenai laporan dari pengawas sekolah yang kemarin mensupervisi saya Bu. Pada saat supervisi tersebut saya tidak menggunakan buku teks atau buku pembelajaran. Jadi ketika pengawas itu menegur saya jawab saya sudah biasa tidak menggunakan buku teks karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ternyata pengawas mungkin tersinggung dan melaporkan hal tersebut ke kepala sekolah, jadi saya kena tegur. Itu yang menjadi pikiran saya. Iya Bu Daryanti. Kira-kira Bu Daryanti udah berapa kali Bu Daryanti disupervisi oleh Bapak pengawas tersebut? Baru sekali kemarin aja Bu, biasanya selama ini ya dengan kepala sekolah. Iya. Jadi Bu Daryanti, sekarang apa rencana Bu Daryanti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Rencananya Bu, saya mau jumpa dengan kepala sekolah. Saya minta maaf dengan kepala sekolah karena sudah membuat pengawas tersinggung. Saya juga ingin minta izin dengan kepala sekolah untuk jumpa dengan pengawas.
Ya, Bu Daryanti, apa yang ingin Ibu sampaikan nantinya dengan Bapak pengawas itu? Saya mau minta maaf juga Bu, karena di saat supervisi kemarin dia merasa tersinggung, dan saya juga ingin menyampaikan kalau untuk selanjutnya dalam bahasa atau pembelajaran saya akan menggunakan berbagai sumber belajar termasuk buku teks biar siswa lebih berluasa mengeksplor materi. Oh iya Bu, bagus sekali Bu ya. Kira-kira kapan itu Ibu ingin menemui Bapak pengawas Bu? Besok rencananya saya mau menemui kepala sekolah dulu Bu, Ya. kepala sekolah di tempat. Selanjutnya mungkin lusa lah Bu, saya mau jumpa dengan pengawas. Iya, wah bagus sekali Bu Daryanti. Saya sangat mendukung sekali rencana Bu Daryanti. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan apa yang Ibu harapkan tentunya ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira apa refleksi diri dari Bu Daryanti dengan masalah tersebut Bu? Saya akan refleksi saya ya Bu, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, dan saya juga akan berkonsultasi dengan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran di kelas Bu. Oke Bu Daryanti, saat nanti setelah Bu Daryanti berkonsultasi, kira-kira kapan kita bisa berbincang lagi nanti Bu? Mungkin 3 hari lagi lah Bu. Besok kan saya jumpa kepala sekolah, Iya. lusanya saya jumpa pengawas. Mungkin ini hari Selasa lah Bu, saya jumpa itu lagi. Oke. Mengetahui bagaimana hasil bincang-bincang lagi. Iya, saya tunggu Bu Daryanti ya, bagaimana kelanjutannya dan bagaimana prospek kedepannya nanti. Oke Bu Daryanti, apa perasaan Bu Daryanti setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, saya sudah melega, senang, sudah keluar beban pikiran saya yang selama ini mengganggu, mengganjal di hati saya. Iya. Sudah lega lah Bu pokoknya. Iya, sudah lega. Alhamdulillah Bu Daryanti ya. Kemudian minggu depan kita ketemu ya, seperti yang Ibu bilang tadi 3 hari lagi ya Bu ya. Iya. Semoga dengan perbincangan ini Ibu udah dapat masalahnya juga. Mungkin sampai di sini perbincangan kita ya Bu ya. Terima kasih banyak waktunya Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rana Dewi, Iya Pak. Ibu tadi sudah melaksanakan proses kucing bersama Bu Daryanti. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Dari permasalahan yang dihadapi Bu Daryanti sudah mendapat solusinya dengan cara beliau akan mendatangi Bapak pengawas nantinya Pak. Oke, alhamdulillah baik Bu ya. Iya Pak. Itu proses kucing tadi. Iya. Sekarang kita langsung saja membahas tentang analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Ratna Dewi sampaikan waktu observasi tadi. Baik Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian lagi menjadi pendengar yang aktif, kemudian lagi menggunakan atau membuat pertanyaan yang berbobot tadi. Iya Pak. Saya sudah memberikan dalam proses coaching tersebut 3 kompetensi yang tadi sudah saya lakukan semua dengan memberikan kehadiran yang penuh langsung dengan Bu Daryanti. Kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Daryanti. Dan yang terakhir, saya juga telah memberikan pertanyaan yang berbobot dalam menggali potensi yang ada pada Bu Daryanti untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapinya. Baik, tadi itu juga terlihat sewaktu Ibu melaksanakan kucing tadi ya. Nah, Ibu sudah melakukan itu semuanya. Baik, setelah saya observasi, memang Ibu sudah melakukan coaching ini dengan sangat baik. Iya, terima kasih banyak Pak telah menyampaikan penilaian kepada saya
dari selama coaching tersebut. Baik Bu Ratna Dewi, selanjutnya kira-kira ini langkah-langkah apa yang akan Ibu kembangkan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot yang Ibu fokuskan tadi? Ya, tadi dari yang saya fokuskan tadi dengan memberikan pertanyaan berbobot, mungkin nantinya saya akan melaksanakan refleksi pada diri saya sendiri dengan cara mencari referensi-referensi dengan banyak melihat video dan membaca buku, sehingga saya dapat memperbaiki hal-hal yang masih kurang menurut saya tadi, Pak. Kapan nih Ibu mau mencari referensinya nih? Insya Allah secepatnya Pak. Bu Daryanti hari Selasa akan bertemu dengan saya. Insya Allah setelah hari Selasa, hari Rabu secepatnya saya akan bertemu dengan Bapak kembali. Oke, baik Bu ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Saya juga mengharapkan nanti bagaimana progres perkembangan dari Bu Ratna Dewi. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.